menyuarakan persoalan ketimpangan. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa di Indonesia anak yang tumbuh di keluarga miskin cenderung memiliki pendapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan orang dari keluarga miskin. Dengan kemiskinan belum betul-betul dapat dilepaskan. 9,22% rakyat kita ada dalam kategori penduduk miskin. Tidak menutup kemungkinan kondisi ini dapat memperlebar jurang ketimpangan sosial. Lembaga penelitian Semeru mengungkapkan bahwa di Indonesia anak yang tumbuh di keluarga miskin cenderung memiliki kesenjangan pendapatan dengan orang dari keluarga tak miskin. Kesimpulan didapatkan dari penelitian terhadap 1.522 anak yang terbagi dari kategori anak-anak yang hidup dalam keluarga miskin dan tidak miskin. Kondisi mereka dibandingkan antara sebelum dan sesudah bekerja saat dewasa. Hasilnya, pendapatan per jam anak dari keluarga miskin 87% lebih rendah dari keluarga tidak miskin. Hal ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk lama sekolah dan skor matematika mereka saat belia. Kondisi lingkungan rumah tangga seperti listrik dan sanitasi juga masuk dalam variabel. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah memastikan program-program pengentasan kemiskinan tepat sasaran dan tepat guna. Ada sesuatu hal yang belum sepakat. Jadi tadi kita telah menyaksikan video terkait dari kasus ketimpangan pendapatan. Nah, Ibu mau tahu nih apa yang bisa Ibu simpulkan terkait dari video yang telah kalian tonton bersama-sama tadi. Saya Bu. Ya Siti, silakan. Bahwasanya Bu, anak yang telah hidup di keluarga miskin cenderung akan mendapatkan penghasilan yang lebih rendah dibanding dengan anak yang lahir dari keluarga tidak miskin Bu. Jadi biasanya lebih tinggi pendapatan anak yang memang sudah kaya daripada anak yang tidak miskin Bu. Jadi terjadi ketimpangan pendapatan Bu. Kalau Suci gimana? Suci apakah setuju dengan pendapatnya Siti? Bagaimana menurut Suci? Ya, benar apa yang dikatakan Siti, sejalan apa yang dikatakan Siti, bahwa anak yang terlahir dari keluarga yang kurang mampu mempunyai pendapatan yang rendah dibandingkan dengan anak yang memang terlahir di keluarga yang menengah ke atas. Nah, setelah kita menyimak dari video terkait ketimpangan distribusi pendapatan ini, kita masuk di kan tadi kan ketimpangan distribusi pendapatan ini merupakan salah satu kasus dari distribusi pendapatan. Nah, distribusi pendapatan ini adalah pemerataan tingkat kesejahteraan baik secara sosial dan ekonomi masyarakat, tetapi secara umum saja, tidak secara keseluruhannya. Nah, contohnya saja kita di kelas ini ada yang pendapatannya rendah, ada juga yang pendapatannya tinggi. Nah, jadi mereka sama-sama melakukan perubahan-perubahan untuk bagaimana caranya bisa hidup di dalam kesejahteraan yang sama. Oke, setelah Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok, di mana kalian akan mengerjakan LKPD yang telah di-share ya di grup kelas. Oke Bu, bentuk kelompoknya ya, ini kelompok 1, ini kelompok 2. Jadi untuk kelompok ini kita kan memasukkan sebagai arah kehidupan. Tapi rencana nanti kita Ya kita kan mau menilai ya. Iya. Ibu akan memberikan kalian lembar kerja, jadi kalian tulisnya di sini ya. Bukannya kelompoknya kelompok apa ya? Itu pertanyaannya sudah ada di fokus di depan, jadi kalian mengerjakan sesuai dengan pemahaman kalian saja. Baik Bu. Ibu beri waktu ya kalian untuk berdiskusi.
orang ya Bu. Butuh sensus yang lebih merata terkait dari adanya Dan Bu, dan kita siap. Jangan dulu. Oke. Tapi ini kok tenang. Dan Bu, Kelompok satu dulu ya. Kelompok satu dulu. Kelompok saya dulu Bu. kalau miskin dia omel ya omel. Bagaimana menurut secara garis besar saja? Mengapa kemiskinan di Indonesia masih menjadi masalah utama? Nah, tentunya kemiskinan di Indonesia ini menjadi masalah utama karena rata-rata penduduk atau masyarakat Indonesia ini masih dalam tergolong masyarakat yang kurang mampu, karena tentunya Indonesia juga masyarakat negara yang berkembang, bukan negara maju. Terus peran pemerintah dalam mengurangi kemiskinan. Nah, pemerintah harus memberikan bantuan pendidikan kepada anak-anak dan kurang mampu. Nah, dampak jangka panjangnya jika kemiskinan tidak diatasi, tentunya akan berpengaruh besar untuk Indonesia, karena orang-orang yang pintar atau orang yang berpendidikan sudah Baik, makasih Cici. Dame, siapa yang maju Dame? Oke, kita dengarkan Dame dulu baru kita diskusi nanti ya sama. Oke, boleh. Oke Bu, jadi untuk soal pertama, mengapa kemiskinan di Indonesia masih menjadi masalah? Menurut kelompok kami, kenapa? Karena kemiskinan di Indonesia ini pada saat ini masih banyak ditemui di Indonesia. Contohnya itu di sekitar kita kayak di daerah Pangkal ujung sana itu kayak kita melihat itu Bu, daerah Delima ke ujung sana Bu. Oh iya, situ Bu. Nah, itu banyak tuh orang yang rumahnya masih buku-buku, sehingga kan harusnya kita lebih jadinya kasih makan Bu. Terus yang kedua itu banyak sinyal Bu. Maaf Bu. Itu yang mati. Oke, yang kedua Bu, bagaimana peran pemerintah dapat mempengaruhi kemiskinan? Sebenarnya dari pertanyaan itu kami masih agak bimbang Bu, karena kami masa mempengaruhi harusnya kan kayak mengatasi nggak sih Bu? Jadi menurut kami cara untuk mengatasinya itu adalah dengan cara memberikan bantuan seperti subsidi ataupun itu di bidang kayak membantu. Terus untuk di bidang kesehatan itu memberikan BPJS atau bantuan-bantuan lainnya gitu Bu. Selanjutnya bagaimana dampak jangka panjang jika kemiskinan tidak diatasi, yaitu Bu, seperti misalkan di bidang pendidikan. Ketika banyak warga negara yang miskin, maka akan menimbulkan perspektif bahwasanya pendidikan bahwa pendidikan itu tidak penting karena menurut mereka mencari uang lebih penting, padahal dengan menggunakan pendidikan kita bisa mencari uang dengan baik. Ya. Terus di bidang kesehatan, ketika kemiskinan itu masih banyak didapati di Indonesia, maka kesehatan itu tidak akan menjadi perspektif pertama di Indonesia Bu. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Oke,